dari kafe, Jin melihat Namja merangkul Airin dari dalam mobilnya. Ternyata, tebakan Jin bahwa Airin dan In menyukai Namja benar adanya. Lalu Jin menghampiri mereka berdua seolah tengah memergoki Airin yang diam-diam bertemu dengan Namja. Airin tentu saja menyangkal tuduhan Jin dengan mengatakan di kafe dia bertemu dengan Ploy Jan, sahabatnya, bukan menemui Namja. Namja datang karena Ploy dan Namja saling mengenal. Airin mengikuti Namja dan Ploy Jan ke klinik hewan dan langsung menemui Tan. Namja mengatakan kepada Tan bahwa mobil Airin mogok sehingga dia mampir ke klinik hewan. Bisa pulang bersama, Tan pun menawarkan tumpangan untuk Airin, namun Airin harus menunggunya karena dia harus menyelesaikan pekerjaannya dan memeriksa pasien terlebih dahulu. Sebelum Airin menjawab tawaran Tan, Namja menyela terlebih dahulu dan mengatakan kalau Airin bisa menunggu. Tan menyarankan Airin untuk menunggu di ruangannya. Sementara itu, Jin tiba di rumah kakek In. In menghampiri Jin dan menanyakan apakah dia telah mengantar Airin ke kondominiumnya. In pun bertanya dengan siapa Airin bertemu. Selain itu, In menebak orang yang Airin temui di kafe adalah Namja yang dijawab oleh Jin dengan anggukan kepala. Jin pun bertanya apakah In menyukai Namja. Kemudian Jin pun bertanya apakah In menyukai Namja. Kemudian Jin mengajak In untuk bekerja sama memisahkan Airin dan Namja dan merebut hati pujaan hati mereka masing-masing. In pun setuju dan menanyakan apa yang harus dia lakukan. Di klinik hewan, Airin melihat ular diberi makan tikus mati. Airin mengasihani tikus itu, namun Namja menjelaskan bahwa itu sudah kodratnya, karena hal tersebut merupakan bagian dari rantai makanan. Tak tega melihatnya, Airin kemudian teringat saat orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Lalu dia berkata kepada Namja bahwa Namja tidak pernah kehilangan orang tersayang, maka bisa mengatakan bahwa ini hal yang alami. Menurutnya, kematian itu selalu kejam. Airin hendak pergi namun dicegah oleh Namja dengan cara memeluknya dari belakang. อย่าเพิ่งไปนะอยู่กับผมตรงนี้ก่อนผมไม่อยากให้พี่ไปร้องไห้กับคนอื่นนอกจากผมคนเดียว Tiba-tiba Tan datang. Airin yang terkejut langsung mendorong Namja hingga terjungkal. Tan yang terheran-heran langsung menanyakan kenapa Namja duduk seperti itu. Airin pun menjawab bahwa Namja sedang memberi makan burung. Malam pun tiba. Airin mengajak Namja dan Tan untuk datang ke kondominiumnya. Mereka bertiga bersenang-senang dengan minum miras bersama. Mereka juga melakukan permainan tanya jawab. Sampai pada giliran Airin yang bertanya, apakah pernah patah hati jika pernah makan minum miras? Ternyata ketiganya pernah patah hati. Tan kemudian bertanya kepada Airin dan Namja, siapa yang telah mematahkan hati mereka? Tan mengatakan kalau Airin dan Namja memiliki banyak rahasia, sambil berdiri dan mengatakan ingin pergi ke toilet. Airin tertidur di sofa. Namja membangunkan Airin dan menyuruhnya tidur di kamar karena jika tidur di sofa, punggung Airin pasti akan sakit. Namja kemudian memapah Airin menuju ke kamarnya. Airin mabuk berat hingga tertidur di kamarnya sambil memanggil nama Namja dan mencium bibirnya. Namja sangat terkejut sekaligus senang dengan yang dilakukan Airin kepadanya, dan dia menyuruh Airin untuk tidak mabuk dengan orang lain. Pagi hari pun tiba. In datang ke kondominium Airin. In menanyakan apakah semalam ada yang mengunjungi Airin di kondominiumnya, dan apakah Namja yang datang ke kondominium Airin. Menurut In,
Airin merahasiakannya darinya, namun menurut Airin, dia tidak punya alasan untuk memberitahu orang lain tentang siapapun yang datang ke kondominiumnya. Lalu In mengatakan kepada Airin bahwa dia menyukai Namcha sesuai yang disarankan oleh Jin. ว่าคุณรู้สึกยังไงเชื่อผมสิคุณแค่พูดออกไปอ่ะคนเป็นพี่ที่ไหนจะกล้ามาแย่งผู้ชายคนเดียวกับที่น้องตัวเองชอบ In pun meminta Airin untuk membantunya. Airin mengabulkan keinginan In yang ingin makan malam bersama dengan Namcha. Dia pun menelpon Namcha dan mengajaknya makan malam. Tanpa berpikir panjang, Namcha langsung mengiyakan ajakan Airin. Namcha yang senang bergegas memilih pakaian yang akan dikenakannya saat makan malam bersama Airin. Namcha mendapat kasus darurat seekor anjing yang harus segera dioperasi. Namun saat Namcha ingin melakukan operasi itu, justru dokter lain berusaha mengambil alih dengan mengatakan mengoperasi anjing tersebut bukanlah pekerjaan yang dilakukan oleh dokter pemula seperti Namcha. Ayah Namcha yang sedang berada di klinik meminta dokter tersebut mempercayakan Namcha untuk melakukan operasi itu. Namcha keluar dari ruang operasi dengan raut wajah yang sedih. Ayahnya menanyakan bagaimana hasil dari operasi tersebut, namun Namcha tidak menjawab dan langsung pergi. Sang ayah mengetahui operasi yang dilakukan Namcha gagal, lalu menghampiri Namcha yang sedang bersedih di koridor klinik. Namcha menyesali keputusannya melakukan operasi. Jika dokter lain mengoperasinya, mungkin anjing itu selamat. Sang ayah berusaha menenangkannya dengan mengatakan apa yang dilakukan Namcha saat ini barulah permulaan. Namcha akan melalui banyak hal mulai sekarang. Jadi apa yang sudah terjadi tidak usah dipikirkan. Yang terpenting, Namcha telah melakukan yang terbaik dan harus mencoba menerima apapun hasilnya dan memperbaikinya. Airin tak sengaja mendengar karyawan perusahaannya sedang mencoba mencari pekerjaan baru karena kondisi perusahaan Airin sedang tidak baik. Airin hendak menghampiri dan menegur karyawan itu, namun Jin terlebih dulu menghampiri karyawan tersebut dan mengatakan bahwa mereka harus menghormati tempat di mana mereka bekerja. Jin masuk ke ruangan Airin. Airin menanyakan kepada Jin tentang kondisi mobilnya. Jin mengatakan akan butuh waktu 3-4 hari untuk memperbaikinya dan mengatakan bahwa kakek Airin memintanya untuk mengantar Airin untuk sementara waktu. Di kafe, Namcha menunggu kedatangan Airin dengan membawa buket bunga mawar putih. Namun dia terkejut karena yang datang adalah In. Namcha menanyakan keberadaan Airin kepada In. In menjawab kalau dia hanya disuruh Airin untuk datang menggantikannya. แล้วพี่ไออะ พี่ไอเขาติดงานด่วนก็เลยให้ฉันมาแทน แล้วทำไมเขาไม่โทรหาฉันหรือว่าเลื่อนฉันก่อนอะ ไม่รู้เหมือนกันพี่ไอเขาก็แค่บอกให้ฉันมาแทนอะ In berbohong kepada Namcha mengenai Airin yang pergi bersama Jin untuk mengurus pernikahan mereka. Airin masih berada di ruangan kantornya. Dia memikirkan perkataan In yang menyukai Namcha dan In meminta bantuannya untuk makan malam dengan Namcha. Saat keluar dari ruangannya, Airin melihat Jin yang sedang menunggunya. Setelah makan malam, Namcha membuang bunga mawar putih itu di tempat sampah. In melihatnya dan berkata, daripada bunga itu dibuang, lebih baik diberikan kepadanya karena dia menyukainya. Namcha menasihati In untuk tidak menyukai sesuatu yang bukan milik In, karena jika melakukannya maka akan membuatnya tidak bahagia. Saat Namcha telah pergi, In mengambil bunga itu dan mengatakan dia tidak keberatan akan hal itu karena dia sangat menginginkannya. In tidak peduli kalau bunga tersebut adalah milik orang lain sebelumnya. Saat tiba di kondominium Airin,
Jin mengatakan akan menjemput Airin besok. Jin juga memberikan makanan kepada Airin karena dia melihat Airin belum makan apapun sejak pagi. Saat berjalan menuju kondominiumnya, Namja yang telah menunggu Airin sejak lama menghampiri Airin dan mengatakan kalau Airin telah mengingkari janji makan malam dengannya dan pergi dengan Jin. Namja pun menanyakan alasan Airin tidak datang. Jikapun tidak bisa datang, seharusnya Airin mengabarinya. Dia merasa tertipu oleh Airin yang mengatur makan malam dengan In. ติดงานแล้วทำไมไม่บอกอ่ะ มันมีตั้งหลายวิธีที่พี่จะบอกผมอ่ะ พี่โทรบอกผมก็ได้ว่าพี่จะไม่มา แต่นี่อะไร เหมือนพี่หลอกให้ผมไปนัดกับคนอื่นอย่างนั้นอ่ะ Namja yang galau pergi ke kafe milik teman kakaknya. Di sana, pemilik kafe menunjukkan video Airin yang tengah mabuk berat sedang memamerkan kalung pemberian Namja dulu. Di dalam video itu, Airin mengatakan amat menyukai kalung itu dan selalu memakainya. Melihat itu, Namja yang awalnya galau berubah senang. Dia lalu berpamitan pergi menuju kondominium Airin. Di sisi lain, Jin menelpon In. Dia menilai bahwa In terlalu baik, maka selalu kalah dalam hal apapun itu karena In kurang egois. Jin juga memberi semangat kepada In untuk meraih apapun yang diinginkannya, termasuk Namja, karena In pantas untuk bahagia. In pun akan berusaha merebut hati Namja dari kakaknya. Namja tiba di depan pintu kondominium Airin. Namun Airin tampaknya tak ingin membukakan pintu untuknya. Namja mengancam Airin jika itu tidak dibuka maka dia akan berteriak keras agar semua orang terbangun. Dengan terpaksa, Airin membukakan pintu dan menanyakan bagaimana pihak keamanan bisa mengizinkan Namja untuk masuk ke kondominiumnya. Namja melihat Airin mengenakan kalung pemberiannya dan dia pun langsung memeluk Airin. Airin bersikeras menyuruh Namja keluar dan mengatakan tidak ada yang perlu dibicarakan karena semuanya sudah jelas. Namja bertanya mengapa Airin masih memakai kalung pemberiannya. Airin mengelak dengan mengatakan bahwa dia membeli kalung itu sendiri dan kalung itu umum dijual di mana-mana. Namja pun menunjukkan kalung miliknya yang sama persis dengan punya Airin. Kalung itu tidak umum karena dipesan khusus olehnya, jadi tidak seperti kalung yang lain. Perbedaannya adalah kalung itu bermagnet, jadi ketika kalung Namja dan Airin berdekatan, maka kalung itu akan saling menyatu membentuk burung yang berpasangan. Namja meminta Airin untuk memakai kalung tersebut selamanya. Karena dengan begitu membuat Namja merasa bahwa hubungan mereka masih sama seperti dulu. Airin mengingatkan bahwa hubungan mereka berdua telah berakhir. Dia juga mengatakan sudah saatnya Namja melupakannya dan meminta Namja untuk bersama orang lain yang lebih tepat untuknya seperti In. Mendengar Airin yang berusaha menjodohkannya dengan In, Namja marah. Dia mengatakan akan menelpon In untuk memberitahu bahwa hubungannya dengan In itu mustahil. Namun Airin menghalanginya. ว่าเรื่องระหว่างผมกับอินเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้ เฮ้ยอย่านะ ห้ามทำแบบนั้นเด็ดขาด งั้นพี่ก็เลิกพูดแบบนั้นกับผมสักทีครับผมอยากดูแล Airin memaksa Namja untuk keluar dari kondominiumnya, namun Namja bersikeras untuk tetap di kondominium Airin. Namja bercerita tentang kegagalannya dalam menyelamatkan anjing. Dia juga mengatakan kalau sekarang dia mengerti perasaan Airin saat orang tuanya meninggal kecelakaan. Namja juga meminta maaf karena tidak menemani Airin saat masa-masa tersulit Airin.
Airin mencoba menyemangati Namcha untuk tidak memikirkannya karena dia juga belum menemukan solusi untuk meningkatkan penjualan buku di perusahaannya. Tiba-tiba pihak keamanan kondominium datang di depan pintu Airin dan menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Airin pun meminta tolong kepada pihak keamanan untuk mengantar Namcha ke bawah. Namcha terus memaksa untuk tinggal, namun Airin tetap menolaknya. Pagi harinya, Namcha menemui Airin di lobi kondominiumnya dan memberi bunga mawar putih sembari memberi selamat kepada Airin yang tengah berulang tahun. Airin memaksa Namcha untuk pulang karena sebentar lagi akan ada yang menjemputnya dan dia takut dilihat olehnya. Namcha mengajak Airin untuk merayakan ulang tahun Airin bersama-sama. Awalnya Airin menolak, namun akhirnya dia pasrah menerimanya. สรุปเราจะไปฉลองวันเกิดที่ไหนดีครับ ไปไหนก็ไปเถอะ Di kantor, In menanyakan keberadaan Airin kepada salah satu karyawan. Namun, karyawan tersebut mengatakan kalau Airin mengambil cuti pagi. Namcha membawakan kue dengan lilin di atasnya sembari menyanyikan lagu ulang tahun untuk Airin. Namcha juga memberi hadiah yang isinya kupon untuk makan bersama dengan Namcha seumur hidup. Namcha memasukkan kupon tersebut ke dalam tas Airin. In menemui Jin di kantornya dan mengatakan dia belum melihat Airin sejak pagi. In pun mencoba menelpon klinik hewan tempat Namcha bekerja dan menanyakan apakah dokter Namcha sedang bertugas. Namun resepsionis mengatakan kalau Namcha tidak sedang bertugas. In curiga Airin dan Namcha sedang bersama. ขนาดฉันบอกพี่ยังว่าฉันชอบน้ำชาเพื่อนกล้าทำแบบนี้เลย Saat melihat Airin tiba di kantor, In langsung menemuinya dan memberikan sebuah dokumen kepada Airin sebagai hadiah ulang tahun untuknya. Ternyata In memberikan surat wasiat yang tertulis bahwa In siap menyerahkan semua aset miliknya untuk Airin karena dia tidak menginginkannya. Yang dia inginkan hanya satu, yaitu Namcha. อินไม่ได้พูดเล่นนี่คะอินพร้อมที่จะยกทุกอย่างให้พี่ไอจริงๆแต่อินขอแค่เรื่องเดียวคือน้ำชา Airin sangat marah, langsung merobek kertas tersebut dan mengatakan untuk tidak pernah melakukan hal seperti itu lagi karena Airin tidak menginginkan milik In. Airin pergi menemui Jin di ruangannya. Dia bertanya kenapa Jin membantu In menuliskan hal seperti itu. Jin menjawab bahwa dia tidak tahu jika dokumen wasiat itu diberikan kepada Airin untuk hadiah ulang tahun Airin. Yang Jin tahu, In sedang tidak cukup sehat, jadi wajar saja jika In menulis surat wasiat. Jin berpikir In menyayangi Airin karena bersedia memberi semua aset miliknya kepada Airin. Airin menegaskan bahwa dia tidak akan menerima aset apapun milik In. Jin mengantar Airin pulang ke kondominiumnya. Dia sempat memberi hadiah ulang tahun untuk Airin dan Airin menerimanya. Namun saat meninggalkan mobil Jin, HP Airin tertinggal di mobilnya. Namcha menunggu Airin di lobi kondominiumnya. Airin meminta Namcha untuk berhenti menemuinya. Namcha menanyakan siapa yang memberi kado ulang tahun untuk Airin, apakah dari si pengacara. Jin langsung menyahut menanyakan apakah ada yang salah dengan hadiah darinya. Lalu Jin mengembalikan HP Airin yang tertinggal di mobilnya.